Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan bantu subscribe, like, and share, serta komen demi perbaikan channel ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Kaum muslimin, jamaah pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah, untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Semoga semuanya itu menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan cara memperoleh ridho Allah. Yang pertama, ittiba kepada Rasul, yang kedua, takwa, dan sekarang yang ketiga adalah berperilaku adil. Adil kaum muslimin bisa kita lihat dari 3 hal. Pertama, adil adalah menunaikan tugas kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada kita. Kita sebagai hamba Allah melaksanakan tugas beribadah kepada Allah. Katakanlah sholat, maka itu adalah sebagai adil. Jika kita sebaliknya tidak beribadah kepada Allah, berarti kita sudah zalim. Allah yang wajib disembah, maka ketika kita tidak menyembah Allah, berarti kita juga sudah zalim. Yang kedua adalah menerima hak sebagaimana pelaksanaan kewajiban dan tugas. Kalau kita umpamanya memberikan upah kepada pekerja, maka adil bila dia sudah menunaikan tugas maka dapat upah. Sebagai ASN kita diberi gaji oleh negara setiap bulan, itu adil kalau kita sudah menunaikan tugas kita. Yang terakhir adalah adil dalam artian menetapkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Umpamanya kita diberi mata, maka kita gunakan mata untuk melihat yang baik, membedakan yang baik dan yang buruk. Kita diberi mulut untuk mengatakan yang baik, yang benar, maka kita sudah memperlakukan, menempatkan mulut, mata secara adil. Sebaliknya, jika kita gunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka berarti kita sudah zalim terhadap mulut kita. Itulah beberapa pengertian dari adil.
di dalam Al-Quran hanya 3 ayat kita temukan mengulangi kata adil. Yang pertama dalam surat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Hujarat. Ya. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 42. Wa in hakamta, jika kalian memutus masalah di antara mereka, fahkum bainahum, maka putuslah masalah mereka itu bil qisti, dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi yang pertama, konteks adil pada ayat ini adalah bila kita menyelesaikan suatu perkara, maka hendaklah kita menempatkan, ya, menetapkan, memutus perkara itu seadil-adilnya. Yang kedua di dalam surat Al-Hujarat ayat 9. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini fi'il amar. Waqsitu, berlaku adillah kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi kita disuruh berbuat adil kepada siapa saja. Maka karena itu adil bisa kita bagi. Adil kepada Allah, yaitu kita menunaikan tugas kewajiban kita kepada Allah, menempatkan Allah sebagai Khalik kita yang wajib disembah. Berarti kita adil. Adil kepada diri sendiri, memberikan hak-hak diri kita, terutama menjaga diri kita dari keburukan, menjaga diri kita dari neraka. Itu adalah kita sudah berbuat adil terhadap diri kita. Adil kepada sesama manusia, kita berikan hak-haknya sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan perjanjian. Dan terakhir, adil kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, tumbuhan, binatang. Kalau kita menanam tanaman bunga-bungaan, kita siram, itu kita sudah adil terhadapnya. Tapi kita biarkan saja dia tidak disiram dan mati, berarti kita sudah zalim terhadap bunga yang kita pelihara. Begitu juga binatang lain. Yang selanjutnya Allah katakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Waktu situ ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah kamu terhadap mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi hanya 3 ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang adil. Karena itu mari kita berlaku adil terhadap Allah, terhadap diri, terhadap sesama, dan makhluk Allah yang lain. Adil ini, Al-Muqsit ini adalah nama Allah. Karena itu sebagai ilustrasi, siapakah orang yang bisa kita sebut Al-Muqsit ini? Kaum muslimin, secara bahasa kita bisa katakan adalah orang yang bisa dengan ridho menerima yang dizalimi atau yang menzalimi. Itulah Al-Muqsit. Sebagai ilustrasi, nanti di akhirat, kaum muslimin, orang-orang yang pernah kita zalimi itu akan menuntut kepada kita, ya Allah, si fulan
dulu menzalimi saya waktu hidup di dunia. Dia tidak berikan hak saya. Dia tidak berikan kewajibannya kepada saya. Katakan umpamanya sebagai pemimpin, kita tidak laksanakan hak-hak rakyat yang kita pimpin, maka nanti Allah akan diminta oleh yang kita zalimi itu pertanggungjawaban. Nah, maka datanglah kepada Allah, fulan, memang kamu dulu menzaliminya. Ya Allah, lalu sekarang berikan kebaikanmu kepadanya. Lalu sampai habis kebaikan si fulan yang menzalimi tadi. Lalu kemudian masih banyak orang lain yang datang kepadanya untuk minta pertanggungjawabannya. Lalu kemudian Allah perlihatkan suatu tempat yang indah kepada orang yang dizalimi tadi. Lalu kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, itu tempat untuk siapa? Itu tempat untuk orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya, mau menerima maaf saudaranya yang menzaliminya. Kalau begitu ya Allah, saya maafkan saudara saya. Tidak usah kejahatan saya dipikulnya. Itulah al-muqsid. Jadi itulah ilustrasi dari adil, di mana orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi sama-sama ridha menerima keputusan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang adil dalam hidup ini, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.